Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Senang ketemu kita kembali melalui renungan firman Tuhan yang akan kita baca dengarkan bersama hari ini. Damai sejahtera dari Tuhan Yesus, kasih-Nya, kuasa-Nya senantiasa melimpah dan menyertai kita semuanya. Itulah yang menjadi doa dan harapan kami. Mari kita siapkan hati kita. Sebelum kita dengarkan firman Tuhan, kita berdoa. Tuhan Yesus, hati kami dipenuhi dengan rasa syukur dan terima kasih buat nafas kehidupan yang Tuhan berikan kepada kami dan hari yang baru yang Tuhan berikan kepada kami. Kami akan menjalani sepanjang hari ini. Sebelum kami menjalaninya, berkati urapi firman-Mu sehingga menjadi terang bagi jalan hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Firman Tuhan yang akan kita baca dengarkan bersama hari ini tertulis dalam 1 Korintus pasal yang pertama ayat 26 sampai 29. Begini firman Tuhan. Ingat saja saudara-saudara, bagaimana keadaan kamu ketika kamu dipanggil. Menurut ukuran manusia, tidak banyak orang yang bijak, tidak banyak orang yang berpengaruh, tidak banyak orang yang terpandang. Tetapi apa yang bodoh bagi dunia, dipilih Allah untuk memalukan orang yang berhikmat. Dan apa yang lemah bagi dunia, dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat. Dan apa yang tidak terpandang dan yang hina bagi dunia dipilih Allah. Bahkan apa yang tidak berarti dipilih Allah untuk meniadakan apa yang berarti. Supaya jangan ada seorang manusia pun yang memegahkan diri di hadapan Allah. Dari ayat-ayat yang kita baca, dengarkan hari ini, kita akan berbicara tentang cara Allah memilih berbeda dengan dunia. Memilih berarti menentukan, mengambil sesuatu yang dianggap sesuai dengan kesukaan atau selera kita. Jadi sebagai manusia yang dilahirkan dan yang masih hidup di dunia ini, semua orang pasti memiliki kesukaan, pasti memiliki selera masing-masing. Kita tentunya ada yang memiliki kesukaan selera yang sama, ada juga memiliki kesukaan dan selera yang berbeda-beda. Itulah bagian kita sebagai manusia, bagian dari kehidupan. Tetapi yang pasti kita pasti memilih pakaian atau makanan yang sesuai dengan selera atau kesukaan kita. Jadi apa yang menjadi selera atau kesukaan kita, itulah yang kita cari, itulah yang kita pilih. Baik itu ketika kita lihat pakaian, kita memilih apa yang menurut kita sesuai selera kita, apa yang menurut kita sesuai kesukaan kita. Waktu demikian juga dalam makanan, kita memilih apa yang menurut kita itu adalah selera kita dan menjadi kesukaan kita. Jadi pilihan itu ada pada kita sesuai dengan kesukaan dan selera kita masing-masing. Jadi kita harus belajar, Tuhan pun memiliki kriteria seperti apa yang dia sukai. Dia pun memilih siapa saja yang disukai, seperti apa yang dia suka, seperti apa seleranya. Tapi cara Tuhan memilih berbeda dengan cara dunia ini memilih. Cara Tuhan memilih apa yang disukainya sungguh sangat berbeda dengan cara dunia dalam hal memilih apa yang disukai, apa yang menurut seleranya. Jadi Tuhan memilih itu, dikatakan di sini, Tuhan memilih yang bodoh untuk memalukan yang berhikmat. Tuhan juga memilih yang lemah untuk memalukan yang kuat. Bukankah itu bertolak belakang? Bukankah itu berbeda? Kalau secara dunia, tentu dunia akan memilih yang namanya orang berhikmat, bukan memilih orang yang bodoh. Secara dunia, tentu dunia memilih orang yang kuat, bukan orang yang lemah. Tetapi itulah di dalam Tuhan. Apa yang dianggap dunia bodoh, justru Tuhan pakai itu dikatakan untuk mempermalukan orang yang berhikmat. Apa yang dianggap oleh dunia lemah, justru dipakai oleh Tuhan dikatakan mempermalukan orang yang kuat. Jadi Tuhan melakukan, kalau kita melihat bahwa Tuhan itu melakukannya supaya apa? Supaya manusia tidak memegahkan diri, tidak menyombongkan diri di hadapan Allah karena hikmat dan kekuatan yang dimilikinya. Karena kita kadang merasa diri kita jadi sombong, merasa diri kita jadi
tinggi hati, merasa diri kita jadi istilahnya serba bisa lah, karena kita merasa aku yang paling pintar, aku yang paling berhikmat, aku yang paling kuat, dan dia itu bodoh dan dia itu lemah. Jadi kita merasa diri kita di atas mereka. Oleh sebab itulah setiap orang di mata Tuhan dan di mata setiap kita, gak ada manusia yang sempurna. Manusia pasti memiliki kekurangan dan kelemahan masing-masing. Ada kekuatan masing-masing. Tetapi apapun kita, di dalam kekurangan kita, di dalam kelemahan kita, janganlah kita jadi merasa minder atau menarik diri, atau jadi merasa tidak berarti, merasa tidak ada apa-apanya. Karena di dalam Tuhan, apa yang tidak dianggap justru itu diperhitungkan oleh Tuhan. Mungkin dalam keluarga kita merasa ada serba kekurangan, atau dalam sekolah perkuliahan kita merasa serba berkekurangan, ataupun itu dalam usaha dan pekerjaan kita ada kelemahan-kelemahan tertentu di sana. Ada yang sesuatu yang membuat kita jadi nggak percaya diri. Tetapi apapun itu, di dalam Tuhan, yang bodoh sekalipun bisa dipakai Tuhan, yang lemah sekalipun bisa dipakai Tuhan untuk mempermalukan yang berhikmat dan yang merasa kuat, supaya diri kita tidak sombong. Yang tidak kita pikirkan justru isu bisa Tuhan pakai. Jadi sama seperti kalau kita lihat di dalam Alkitab, Tuhan memilih dengan manusia memilih berbeda. Waktu Raja Saul dipilih Tuhan menjadi raja atas bangsa Israel, menjadi raja yang pertama, pada akhirnya kita lihat Tuhan undur dari Saul. Dan Tuhan mau memilih pengganti Saul, dan dia mau memilih salah satu dari anak Isai. Lalu Tuhan menyuruh Samuel untuk datang kepada keluarga Isai, supaya anak-anaknya dipanggil dan supaya dia melihat mana yang Tuhan pilih untuk diurapi menjadi raja. Karena kalau kita lihat di dalam 1 Samuel pasal yang ke-16 ayat yang ke-7 dikatakan begini, tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakannya yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Karena saat itu Nabi Samuel melakukan sebuah upacara, dan Isai beserta anak-anaknya diundang di sana, dan anak-anaknya itu satu persatu dari anak pertama sampai anak ke-7 disuruh maju, supaya Samuel pengen tahu apa kata Tuhan tentang anak-anaknya itu, pengen tahu siapa yang dipilih oleh Tuhan. Dan itu dilakukan, dan pada saat itu datanglah lewat anak dari Isai, namanya Elia, namanya Abinadab, namanya sama, sampai anak yang keempat. Jadi 7 anak saat itu, dan Tuhan katakan dia tidak memilih salah satu pun diantaranya. Akhirnya Nabi Samuel katakan kepada Isai, masih adakah anakmu? Dan Isai katakan masih ada, tapi dia ada sedang menggembalakan kambing domba di padang. Lalu Samuel katakan, panggil dia, kita tidak akan lanjutkan acara sebelum dia dipanggil. Lalu dipanggillah dia, dan waktu dipanggil dari jauh Tuhan sudah bicara sama Samuel. Inilah dia yang kukehendaki, urapi dia menjadi raja. Ternyata apa yang tidak diperhitungkan oleh Isai sebagai bapak dari Daud, itu yang diperhitungkan oleh Tuhan. Apa yang lemah bagi Isai sebagai ayah daripada Daud, itu yang diperhitungkan kuat oleh Tuhan. Jadi Daud yang dipilih melebihi saudara-saudaranya yang 7 tadi, yang semuanya sudah terlatih, sudah terbiasa di dalam peperangan, mempersiapkan diri. Tetapi bagi Tuhan bukan apa yang dilihat oleh manusia, apa yang dipilih oleh manusia, tetapi apa yang dipilih oleh Tuhan. Jadi Bapak Ibu, saudara yang kami kasih dalam Tuhan Yesus, selagi kita ada di dalam dunia ini, pasti kita memiliki kekurangan-kekurangan, keterbatasan demi keterbatasan, kelemahan demi kelemahan. Tetapi janganlah gara-gara itu semuanya kita jadi tidak berharap, tidak berserah kepada Tuhan. Jadi kita menutup diri kita jadi membatasi kuasa Tuhan. Justru kita diingatkan hari ini, di dalam kelemahan Tuhan bisa kuatkan kita. Di dalam kebodohan Tuhan buat kita berhikmat. Mari kita sama-sama menyatukan hati kita menjalani hari ini. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, biarlah di sepanjang hari ini, sebagai manusia tentu kami memiliki keterbatasan dan kekurangan.
Tetapi kami tidak mau memfokuskan hidup kami dalam keterbatasan dan kekurangan kami. Kami mau bawa itu dan melibatkan Tuhan, menyerahkan kepada Tuhan. Karena mungkin bagi kami lemah, tapi justru itu yang dipakai oleh Tuhan untuk mempermalukan yang kuat. Mungkin bagi kami bodoh, tapi itu justru yang dipakai oleh Tuhan untuk mempermalukan yang berhikmat. Oleh sebab itu, ketika kami lemah, ketika kami kekurangan, ketika kami merasa terbatas, biarlah kami tidak jadi mengecilkan hati kami. Biarlah kami tidak patah semangat, tetapi kami mau belajar di dalam kekurangan kami mau bawa kepada Tuhan. Maka kami akan lihat berbagai kelebihan Tuhan akan nyatakan di dalam kelemahan kami akan lihat berbagai kekuatan Tuhan akan nyatakan dalam kehidupan kami. Kami mau belajar menyerahkan kekurangan kami, keterbatasan kami dalam rumah tangga, dalam pekerjaan, baik itu dalam aktivitas kami mau serahkan dalam Tuhan, dan kami mau menyaksikan bahwa Tuhan berkuasa di dalam kehidupan kami. Segala berkat yang Kau janjikan hari ini, kami mau Tuhan Yesus terima, dan itulah menyertai kami dalam menjalani hari ini. Berkat yang terbaik daripada Tuhan kami terima sepanjang hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.